saya memang waktu masih kecil dulu itu sempat iri dengan teman-teman. Jadi sebenarnya pendidikan pondok itu udah saya rasakan mulai di rumah. Saya politik itu pernah saya ketika di sawah masih SD itu dikasih tahu mbah saya malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dialog Sekolah Sabillah yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkunjung ke ruangan dinas dari Wali Kota Malang, Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji. Maka dari itu kita akan berdialog bersama beliau seputar tentang pengalaman beliau sehingga menjadi seorang yang sukses seperti saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat atas izin Allah dan doa seluruh warga Kota Malang, termasuk jenengan. Alhamdulillah. Walaupun di tengah-tengah COVID-19 ini Pak. Ya. Baik Bapak, langsung saja mungkin ini banyak yang juga ditanyakan oleh siswa-siswi kami di sekolah ini. Mulai kecil apakah cita-cita Bapak Sutiaji ini memang menjadi seorang wali kota ini? Oh, enggak, jadi kehidupan itu proses ya. Jadi mengalir ibarat air, tapi kita akan punya keinginan ya. Keinginan saya hanya sampai sekarang pun ya, mulai dulu sampai sekarang itu hanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa sapu jagat. Wa qina adzabannar gitu aja. Jadi tidak ada kemauan atau tujuan tertentu, tapi karena sesungguhnya niat yang tadi ya, cita-cita tadi hasanah di dunia itu kan menjadi penjembatan nanti hasanah di akhirat. Sehingga itulah yang menjadi motivasi kami, cita-cita kami ya itu sesungguhnya. Lalu ketika jenengan waktu proses belajar dulu, apakah juga punya semangat untuk itu juga Pak, sehingga mempengaruhi pendidikannya di mana gitu? Jadi karakter saya itu terbentuk oleh keluarga sebenarnya. Oh gitu. Maka saya ucapkan terima kasih dan seluruh anak-anakku sekalian ya, bahwa orang tua itu ibumu adalah madrasahmu ya. Orang tua kamu, keluargamu itu adalah memang madrasah kamu, itu adalah sekolah kamu. Saya memang waktu masih kecil dulu itu sempat iri dengan teman-teman. Iri gitu. Ya, iri. Teman-teman itu dibiarkan. Ya, jadi dia bisa bermain seenaknya, sedangkan kami tidak bisa. Itu. Oleh orang tua kami itu kami sudah suruh membuat jadwal sendiri. Kalau pagi harus apa, siang harus apa, sore harus apa. Padahal orang tua saya itu kan basic pendidikannya juga SR saja. SR gitu. Iya. Sekolah rakyat gitu. Iya, sekolah rakyat. Ibu saya itu malah nulis Latin tidak bisa, tapi nulis pego Arab itu. Pego Arab. Jadi namanya pakai pego Arab. Nah, di tempat dari situ dengan kehidupan yang memang diajak hidup keras, ya. Walaupun punya tapi kita harus susah. Ini yang sehingga menjadikan kami untuk selalu prihatin dan semangat itu. Jadi yang pertama faktor keluarga orang tua ini ya. Luar biasa ya, orang tua, didikan orang tua luar biasa. Terus ketika sekolah gitu bagaimana Pak dulu? Saya memang gini, fluktuatif ya. Saya kelas 1 biasa, kelas 2 saya jadi nilai tidak amat bagus-bagus amat itu kelas 1 sampai kelas 4. Jadi saya sempat itu malas sekolah itu kelas 1, 2, 3, 4 itu malas. Terus kelas 5 baru saya. Kelas 5 terpompa, terus kelas 6 saya jadi bintang kelas itu kelas 6. Oh gitu ya. Ya, istilahnya dulu tuh ya, dulu istilahnya bintang kelas kan itu. Terus setelah itu saya mau ke pondok, oleh orang tua enggak boleh. Enggak usah kamu di pondok karena kami mau buat MTS gitu. Jadi dengan paman saya mau mendirikan madrasah sanawiyah. Nah, disitulah sehingga saya harus di rumah. Yang awalnya itu kepingin ke pondok itu bukan untuk mencari ilmu sebenarnya, ingin menghindari pekerjaan di rumah. Tapi alhamdulillah terus saya akhirnya di sanawiyah. Sanawiyah itu ya, di SMP ya, SMP mulai naik terus ya. Jadi bintang kelas, terus salah satu kelas 2,
di SMP itu kelas 3 saya alhamdulillah jadi nilainya terbaik. Tapi terbaik dari tidak banyak karena dulu kan mendirikan sekolah pertama itu yang daftar banyak. Tapi setelah itu banyak yang protol gitu, tinggal saya hanya bertujuh kelas sanawiyah itu ya. Dan itu nilai saya sudah mulai naik. Lalu juga sempat mengenyam di pesantren setelah itu, ya, setelah itu saya di pondok. Jadi sebenarnya pendidikan pondok itu udah saya rasakan mulai di rumah. Karena kalau di rumah saya harus setor hafalan. Gitu, hafalan juga. Jadi saya hafalan Imriti, hafalan maksud, hafalan alfiyah itu justru di rumah. Sudah di rumah sudah mulai itu, Pak. Ya. Jadi sudah mulai usia berapa itu, Pak, ngapalkan? Ya, mulai SD kelas berapa itu sudah saya diajar. Pertama SD sudah jurumiyah ya. Terus naik lagi terus Imriti ya. Maksud itu sorofnya, terus teruskan dengan alfiyah tapi nadumnya ya. Berarti sebelum ke pesantren itu basicnya sudah dari rumah ini, Pak. Iya. Jadi kalau sama mau pergi ke sawah sambil punya hafal 21 3 nadum terus gitu. Jalan pulang hafal gitu. Dan itu siapa yang berperan, Pak? Ibu atau ayah? Kedua-duanya lah. Gitu. Tapi saya harus store ke paman saya. Oh, store ke paman saya gitu ya. Jadi dulu sempat saya yang ya memang gitu. Jadi yang susah dihafal tuh ternyata mancapnya lama ya. Dulu kan saya kena nadum fa'ala fa'wala kaza ka fa'ala gitu. Itu susah kan. Fa'yala fa'wala kaza ka fa'ala, salah satu kaidah di dalam sorof itu kan susah gitu. Tapi sekarang kan ya masih hafal terus. Ya. Karena proses menghafalnya juga lama gitu, Bang. Nyantolnya juga lama. Ya, setelah itu baru ke pondok saya. Itu ke pondok. Sebelumnya itu makanya saya ngikut kakak saya di Langitan gitu. Terus setelah itu saya geser ke Jombang ke Tambak Beras ya. Ke Tambak Beras, setelah ke Tambak Beras saya oleh orang tua, boleh kamu meneruskan kuliah tapi catatannya harus ke pondok. Nah, yang dikenal kakak saya, kakak sepupu itu sudah ada yang di enggak yang di pondok di Malang sini. Kalau di sana jadi setelah selesai SMA Aliyah, saya saya ingin kuliah. Nah, ingin kuliah, boleh kamu kuliah dengan catatan harus di pondok. Sambil mondok gitu. Nah, sambil mondoknya ya di Malang karena kakak saya lebih duluan. Kakak sepupu ada di Malang. Dan di pondok sambil kuliah ya, sambil kuliah ya. Di pondok Miftahul Huda Gading pesantren. Mungkin kalau sekarang modern ini pendidikan yang ada pondoknya itu kan boarding school ini. Ya. Alhamdulillah di Sabila juga ada boarding school. Ya, ini jadi bagus. Yang Bapak rasakan ketika di pesantren ini nilai-nilai apa, Pak, yang sampai sekarang mungkin masih tertanam gitu? Satu, saya kira nilai kemandirian. Walau dulu belum ada SKS, sebetulnya tahun 80-an itu justru yang di pesantren sudah menanamkan nilai kemandirian dengan SKS. Dia harus menentukan jadwal sendiri. Saya harus ikut ngaji apa. Diukur dengan kemampuan kan. Kalau masih tahapan awal tidak mungkin dia berani ngambil yang alfiyah, Ibnu Aqil kan tidak mungkin. Kitab-kitab ya kalau fikihnya ya paling Fathul Qorib gitu aja. Tidak mungkin ngalih ke tahapan Fathul Mu'in atau Fathul Wahab kan ya. Ilmu tauhidnya ya mungkin Fathul Majid, tidak yang hadisnya juga demikian. Jadi bisa mengukur dia. Itu lihat kemandirian. Jadi kemandirian kapan dia harus bangun. Jadi sehingga pondok itu ukurannya bukan lamanya saya kira. Sama dengan kehidupan. Usia umur itu bukan dilihat dari jumlah tahun ya. Tapi jumlah kualitas umur ya. Sehingga di pondok pun juga jumlah kualitas dia di pondok. Di pondok hanya tidur doang walaupun 6 tahun ya dia tidak dapat apa-apa. Jadi itulah yang bisa kita ambil nilai kemandirian yang pertama. Yang kedua adalah nilai budaya menghormati saya kira. Tawaduk ya. Ya, tawaduk, tanam tawaduk kepada guru ya. Dan di pondok itu sebenarnya kan pembangunan karakternya luar biasa.
Dan saat ini yang memang harus kita kuatkan adalah karakter itu. Yang ke depan ini menjadi wilayah kami yang harus kita kuatkan selama 6 tahun ini. Mudah-mudahan kami mampu untuk memberikan sumbangsih bukan pikiran tapi peninggalan, dan mudah-mudahan berjenjang terus bahwa pendidikan karakter ini menjadi salah satu kunci utama keberhasilan menghidup ke depan. Dan memang yang dicanangkan oleh pemerintah, Departemen Pendidikan juga karakter ini akhir-akhir ini. Iya, kan memang karena saat ini, terutama saat ini ya, kita sudah ada degradasi bukan keyakinan saja, tapi sudah degradasi emosional, degradasi moral, dan ya degradasi ini patriotisme kita sudah mulai luntur lah. Ini yang harus kita kuatkan. Dan makanya di pondok itu luar biasa, karakternya terbangun dengan baik. Ini yang mungkin bisa dicontoh ya. Maka alhamdulillah harapan kami boarding school itu kan pondok modern gitu aja ya. Harapan kami formula-formula itu tetap nanti dikombinasikan. Kombinasi ansih memang tidak kenal barokah ya. Tapi barokah saya kira juga kadang-kadang mau dituangkan. Karena yang namanya agama itu kan ada yang dogma, ada yang wilayah-wilayah yang bebas pikiran kita. Satu sisi itu harus diterima secara langsung, sisi lain ada ayat-ayat mutasyabihat yang memang diserahkan pada kita. Yang sehingga saya kira itulah gambaran model pendidikan kita. Sisi lain harus ada dogma. Sisi lain memang harus ada keterbukaan dan bebas dia berpikir. Bisa memilih. Baik, Pak. Kemudian ini dalam bidang politik ini, Pak. Lalu motivasi apa mungkin yang mendorong jenengan masuk ke dunia politik? Ini mulai tahun berapa ini, Pak? Sebentar, saya politik itu pernah saya ketika di sawah masih SD itu dikasih tahu mbah saya malah. Jadi suatu saat mendengar ada orang kampanye. Waktu SD itu, Pak? SD dengan kampanye, terus mbah saya itu kan dari beberapa generasi dulu. Jadi mulai Orde Lama, terus Orde Baru, ya. Tapi reformasi sudah meninggal dunia. Jadi dua ini Orde Lama mulai penjajahan ya, terus ada Orde Lama, terus Orde Baru. Beliau bilang gini, ya politik itu tinggal siapa yang membawa, bahasanya gitu. Bisa menjadi jahat dan dia tidak kenal teman. Jadi kotor nak. Bahasa saya cung gitu. Tapi gitu. Tapi ketika politik jatuh pada orang yang mempunyai moral, dia maknanya akan lain. Artinya mbah saya itu ikut aliran ilmu yang netral, Mas. Jadi politik itu netral, dibawa kemana. Jadi sesungguhnya nilainya bagus. Tapi siapa yang membawa seperti pisau itu? Pisau itu tergantung yang pegang, katanya mbak saya. Nah setelah itu saya ngamati dulu. Setelah itu tahun 84 saya pernah nulis tulisan. Jadi di SI Suara Indonesia itu ada. Itu masih kuliah apa sudah selesai? Kuliah. Oh masih kuliah, Jadi kuliah semester 1. Oh masih awal. Tahun 84. Jadi politik sesuatu yang unik untuk dan harus diotak-atik. Karena politik adalah bagian dari siasah. Ya, maka tadi ini unik. Ini ya unik, memang politik itu unik ya. Bagi orang bagaimana ada ketajaman. Enggak tahu, saya tahun 84 itu masih padahal basic saya kuliahnya kan di pendidikan agama ya. Tapi itu saya nulis dan tentang banyak dapat tanggapan ya. Jadi ceritanya demikian. Terus kalau sekarang masuk ke dunia politik praktis, ini kan sudah mengarah pada dunia politik praktis. Ada politik praktis, ada politik yang memang ya harus yang sudah saya lakukan. Nah, jadi ceritanya saya di DPR itu tidak semangat saya. Mulai tahun berapa itu Pak di DPR itu? Saya gini ya, awalnya saya ikut pada waktu PKB, pendirian PKB saya ikut keliling ya. Karena harapan kami memang ada wadah yang bagus. Terus setelah itu saya praktis, tidak hanya pendirian aja, saya keluar. Karena saya bising sebenarnya lihat intrik-intrik gitu, bising. Nah begitu tahun
2009 ya, saya disodori oleh kiai untuk mengisi formulir. Yang awalnya saya tidak mau, enggak yain, loh ini jadi kedah diisi. Boten ya, akhirnya saya waktu itu sudah dengan tawaduk saya kepada seorang kiai, saya akhirnya daftar disuruh ngisi formulir itu. Perdebatan ketika masuk di itu. Antara hati nurani dan anu nggih. Bukan perdebatan saya, sudah saya kan ke perintah kiai udah oke. Langsung manut nggih. Tapi di politik perdebatan saya ditolak. Wah, ini tidak kader ini. Kok masuk di daftar caleg? Apalagi urutan pertama gitu. Akhirnya saya sampaikan kalau untuk kemanfaatan dan membesarkan partai PKB ini dan saya harus tidak nyalonkan, saya lebih baik mengundurkan diri dan saya tidak dengan ikhlas akan mengundurkan diri. Tapi kalau dengan saya masuk nanti punya nilai signifikan terhadap bagaimana besarnya PKB, ya monggo. Tapi kok begitu saya masuk justru memporak-pandakan tatanan kaderisasi, lebih baik saya tak mundur. Kan yang menolak itu waktu itu ada orang-orang yang tidak senang di situ ya. Dan wajar ketika ada penolakan karena banyak orang yang kepingin tapi kok tiba-tiba saya yang baru masuk dan nomornya waktu itu nomor 1. Nah, setelah itu hanya terpilihlah saya di anggota dewan. Nah, setelah di anggota dewan, ya itu ngalir saja. Saya di anggota dewan waktu itu terus mau mengundurkan diri. Sempat mau mengundurkan diri. Kenapa dari ini? 4 bulan itu ya kurang serk itu aja ke Kiai Hamzawi. Kiai saya mau mengundurkan diri. Jadi apa sih? Kalau dadi bodoh asalnya kan gitu. Bahasa-bahasa gitu itu ya. Kenapa nih? Ya itu nanti enggak mungkin saya sebutkan itu kan saya jadi bodoh diri saya kok jadi bodoh gitu aja. Nah, setelah itu enggak boleh sama Kiai. Jangan. Ya, kalau sudah ya enggak apa-apa ya. Akhirnya waktu itu saya kompromi dengan Kiai. Karena saya perwakilan dari NU, maka gajinya saya serahkan ke NU Yai ya gitu. Terus akhirnya oleh Yai, wis hanya disepakati saya harus ngasih berapa ke NU, ke PKB berapa, terus saya bagi-bagi ke ranting dan lain sebagainya. Itu awalnya gitu. Ya sengalir aja gitulah. Berarti memang dunia politik itu layaknya pisau tadi itu Pak. Ya, tergantung siapa yang membawanya. Dan juga kita nggak boleh mungkin kalau memang ada orang yang a priori juga nih, gimana ini Pak terhadap politik ini? Saya kira ya kita hidup itu tidak boleh negatif thinking. Karena Tuhan itu kan dalam hadits kutsinya kan saya bersama prasangka baik hamba saya. Dan kalau kita masih dalam proses, kita itu belum kehidupan itu proses. Masih proses. Jadi kalau proses tentu tidak ada yang bisa yang namanya keputusan, kebijakan yang itu menjadi salah satu dalam proses dalam pembuatan kebijakan itu adalah politik. Saya kira ndak kata akhir, masih ada perbaikan menuju kepada yang baik itu. Nah, orang yang a priori saya kira ya itu sah, itu menurutnya dia. Tapi kacamata saya jangan. Seperti orang golput jangan. Kenapa? Karena itu nanti daripada diambil orang lain. Kan kita kuntum khairu ummah tadi. Jadi kita itu adalah sebaik-baik ummah. Ta'muruna bil ma'ruf. Ya kita bagaimana sebaik mungkin. Kalau memang itu jelek ya ayo kita perbaiki. Itu harapan kami demikian. Sehingga kalau di Indonesia bahwa pengambilan kebijakan itu adalah melalui proses, salah satu di antaranya adalah proses demokrasi, memunculkan wakil, dan wakil ini yang harus menelurkan banyak aturan dan ini ya ini harus kita ikuti saya kira. Jadi bagaimana juga yang orang berpendapat tentang COVID-19 ini, ini Mbak, ya kan juga ada yang pandangannya miring segala macam. Gimana ini Pak? Kadang memang barang itu bisa ditarik kemana-mana, Mas. Ada yang karena intrik politik sehingga semuanya itu bisa dibawa masuk ke ranahnya. Saya kira ya tadi
itu sah-sah saja, tapi saya mohon pada seluruh masyarakat, utamanya anak-anakku sekalian, ya, kita memang tidak boleh negatif thinking tadi. Kalau kita negatif itu melihat kita negatif, maka objeknya jadi negatif. Tapi kalau kita positif, yang negatif bisa menjadi positif. Ya, auranya bisa jadi positif. Jadi kalau udah negatif, mesti yang positif jadi negatif. Ya, apalagi yang negatif. Kalau positif, yang negatif bisa jadi positif. Ya, itu kan harusnya gitu. Lah, dalam masalah COVID ini saya kira ya kita diminta mestinya ya. Jadi kan ada ati Allah ya, wa ati Rasul, wa ulil amri minkum. Jadi kita taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat pada pimpinan, itu menjadi bagian yang tidak pisahkan. Taat kedua-dua saja tidak boleh. Sholat kita kan asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi taat pada Allah dan pada Rasul. Ya. Yang kedua, dalam kehidupan kita rukun sholat aja ya. Rukun sholat, ya, syarat sholat itu kan harus menghadap kiblat kan, satril aurat ya. Terus dari mana kita bisa nutup aurat? Kan dari banyak orang yang berkontribusi itu banyak, dan dalam tata kehidupan kita ini bernegara, tidak mungkin ini yang kita pakai ini ya, yang jahit itu siapa? Itu banyak orang itu ada orang yang ateis dan lain sebagainya. Maka kita harus sampaikan bahwa apa yang saat ini dalam kehidupan sosial ini ya ada pimpinan. Ya. Maka berkaitan dengan masalah COVID ini ya, apa yang diputuskan oleh negara ya itu yang kita ikuti. Dan insya Allah ada kaidah usul fikih itu ya, tidak ada orang berjamaah melakukan kejahatan. Ya. Jadi ini kan sudah ijma ya, bahwa COVID ini memang ini adalah musuh kita, ya harus kita perangi. Dan sudah mendunia kan, nggak hanya di Indonesia. Iya, dan yang terpapar dulu awal-awal itu bagi orang yang fasik saja yang kena. Sholat. Sekarang kiai-kiai juga banyak yang kena, para ustadz juga banyak yang kena gitu. Jadi ini sudah benar-benar memang urusan kita semua. Untuk itu saya sarankan anak-anakku sekalian, ya kita tidak usah takut memang, wala tahzan innallaha ma'ana. Tapi kita tetap harus waspada. Caranya bagaimana? Ya kita harus disiplin pakai masker, disiplin mencuci tangan pakai air mengalir dan sabun. Kita menghindari ya kerumunan dan seterusnya. Khusus untuk di Kota Malang ini mungkin strateginya selama ini yang diterapkan Pak untuk mengurangi dampak pandemik ini? Banyak hal ya. Jadi salah satunya memang bagaimana menyadarkan masyarakat tertib terhadap protokol kesehatan. Menyadarkan masyarakat ini ya. Dan menyadarkan masyarakat itu banyak jalan. Ada kita pilah masyarakat yang urban memang harus pakai pendekatan sesuai dengan background masyarakatnya. Kalau urban, masyarakat intelektual ya tentu harus pendekatan saintis. Kalau pendekatan masyarakat yang patron, masyarakat yang patuh pada pimpinan ketokohan ya kita dengan para kiai, para ulama menyampaikan itu. Lah ini sosialisasi itu adalah promotif. Nah, tindakan preventif pencegahan kita yang saat ini yang banyak yang mudah terpapar itu dan risiko kematian tinggi itu adalah orang yang punya penyakit penyerta. Maka kami sudah punya data 19.000 itu kita lokalisir dan kita benteng itu. Dengan berbagai cara. Setelah saya dapat data dari BPJS. Dan ini masih tindakan preventif ya. Kalau mau swab ya kita buat treatment dan seterusnya. Kita tracking dan tracingnya kita kuatkan. Kalau tindakan kuratif ketika ya kita siapkan rumah sakit ya. Kita suapkan safe house, dan safe house kita ya lebih representatif dan pada penekanan bagaimana menjaga imun dari yang terpapar. Terus untuk pendidikan ini gimana ini Pak terhadap
sekolah-sekolah itu gimana kebijakan Maksudnya? dari sekarang yang sekolah dari rumah, daring, itu mungkin ada kebijakan dari Kota Malang? Alhamdulillah sebetulnya kami sudah mau menerapkan apa yang menjadi Permendikbud berkaitan dengan realokasi anggaran dan refocusing. Jadi dana Bosnas kemarin kan maunya untuk kota dan lain sebagainya. Jadi sekarang ada kesepakatan dari 4 menteri kemarin sudah, terus ditambah hasil Vikon dengan Menteri Pendidikan dengan Menteri Dalam Negeri, sudah ada kesepakatan bahwa kita sekarang lagi ngirim nomor-nomor siswa negeri swasta se-Kota Malang. Dan nanti akan dapat bantuan pulsa itu, kuota. Jadi ada 10 giga itu. Nah, itu dari segi ketersediaan. Ya, yang selanjutnya bagaimana guru-guru saat ini ditantang dengan sistem ini, bahwa menyajikan materi-materi itu yang satu yang mudah diterima, yang kedua mudah diingat, dan itu sesuai dengan jenjang kelas ya. Yang ketiga mampu itu menjadi anak nanti ada perubahan. Tentu itu disesuaikan dengan materinya ya. Itu tadi yang saya sampaikan itu adalah materi-materi yang humaniora, yang non eksak. Kalau sudah eksak ya tentu dengan cara bagaimana yang harapannya bisa anak dan guru tetap bisa komunikasi. Yang tidak kalah pentingnya adalah mestinya ya ada komunikasi dengan orang tua. Bagaimana memberikan bantuan ya pembelajaran ini biar nyambung. Dan ini yang harus dikuatkan. Jadi sebetulnya guru ini sekarang tantangannya lebih besar ya. Karena memformulasikan materi yang asalnya verba, yang asalnya gini ditulis teks ini ya, tapi dia diilustrasikan supaya siswa itu bisa menerima itu. Dan bertemu dalam satu ruangan dulu nggih, Pak. Ya. Sekarang kan dari jauh ini. Dari jauh. Ya. Oke, mungkin terakhir ini Pak Wali, pesan-pesan untuk warga Malang, mungkin anak-anak pelajar juga terhadap situasi yang demikian ini. Saya kira pesan saya kepada seluruh pemirsa, pertama kita ingat sekarang adalah masa kenormalan baru ya. Jangan diartikan bahwa kita ini hidup seperti di tahun 2017, 2018 dan 2019. Jadi semuanya sudah ada kehidupan tatanan baru, ada keterbatasan dan lain sebagainya. Tapi itu sesungguhnya tidak berpengaruh signifikan mengurung kita untuk kita tidak bisa berkreasi dan berinovasi. Sesungguhnya kita masih punya ruang yang luar biasa. Satu, yang kedua, ayo kita mengambil hikmah dari sini, bahwa kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tuhan menyampaikan ujian ini berupa yang namanya virus itu kan molekul yang sangat kecil di Wuhan sana, tapi seluruh para ilmuwan di dunia sampai saat ini belum bisa memecahkan. Itu hebatnya Tuhan. Maka jangan sampai kau mempunyai kesombongan, sombong karena kamu itu kaya, sombong karena kamu punya jabatan, ya, atau sombong kamu karena punya keilmuan. Karena semuanya itu adalah milik Tuhan yang dipinjamkan kepada kita semua. Kita hanya minjam. Ya. Dan yang seterusnya, yang ketiga saya sarankan bahwa kehidupan di dunia kan tidak selamanya. Saat ini musim ini adalah musim kita dituntut untuk ingat ya, bahwa apa yang kita miliki itu tidak abadi. Ayo, jadi kita berbagi pada saudara kita. Berbaginya tadi apa? Bukan hanya uang, tapi berbagi pengetahuan, mengajak saudara kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ayo pakai masker, ayo physical distancing. Ini dakwah kita. Ya, wajah itu fisabilillah. Kalau punya uang bi amwalikum. Nah, sekarang wa anfusikum kalau kita tidak punya uang.
ya, saling mengingatkan di antara kita. Ini masa pandemi ini. Untuk anak-anakku sekalian yang masih belajar, ini bukan halangan bagi anak-anakku untuk mengejar prestasi dan idealisme anak-anakku sekalian. Justru saat ini anak-anakku ditantang dalam situasi yang demikian, maka anak-anakku harus selalu berprestasi dan berprestasi. Inilah yang akan menjadi kekuatan kita semua. Bukankah Allah telah menyampaikan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bahwa waktu, kenapa Allah sumpah dengan waktu? Karena waktu itu bisa menghantam kita, tapi waktu juga bisa mengangkat kita. Semua orang merugi kecuali orang yang berprestasi. Ya, amanu tadi mempunyai idealisme kuat. Karena kita hidup mesti ada Tuhan yang menghidupkan kita. Dan orang hidup tidak selamanya hidup, pasti mati. Maka apapun yang kita lakukan nanti akan dihisab oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka itu yang pertama. Maka illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Implementasi dari idealisme ya tadi adalah amalus sholihah. Hanya angan-angan saja, niat tapi tidak dijalankan, tidak bisa. Implementasi dari sebuah keimanan itu adalah amal kebaikan. Lah, amal kebaikan itu ada dua tadi, ya. Bisa watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, atau dengan amal perbuatan, atau dengan amal jariah yang kita miliki. Saya kira itu anak-anakku sekalian dan para pemirsa. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjadi orang yang anfa, orang yang bermanfaat di dunia, dan mudah-mudahan akan menjadi investasi ukhrawi kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak Wali. Baik pemirsa Dialog Sekolah Sabillah yang berbahagia, demikian tadi bincang kita dengan Bapak Wali Kota Malang, Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji. Satu hal yang terpenting bagi kita semuanya yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna, bermanfaat bagi orang lain. Inilah mungkin yang menjadi satu motivasi besar dari beliau, sehingga alhamdulillah beliau menjadi orang yang sukses sekarang ini. Mudah-mudahan nanti juga sukses semuanya, kita jemaah sukses, kita menjadi hamba Allah yang bermanfaat di dunia dan bahagia nanti di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.